Episode 44. Selamat menonton. Smith masih menatap datar wanita yang berdiri di depannya tanpa berniat menerima uluran tangannya. Kau tak menerima ucapan selamatku, Smith. Katakan, mau apa kau kesini? Mau mengacaukan pestaku, hah? Tanya Smith, tatapannya tajam menusuk. Ekspresinya juga tak menunjukkan sedikit pun keramahan pada sosok wanita yang teramat dia benci. Aku tak punya niat atau maksud apapun. Aku kesini hanya ingin mengucapkan selamat untuk pernikahan kalian, itu saja tak lebih. Jawab Marissa. Ya, wanita itu adalah Marissa. Siapa lagi wanita yang Smith benci kecuali Marissa? Aku tahu akal bulusmu, Marissa. Kau wanita licik, pasti mempunyai maksud terselubung dengan datang kemari. Tegas Smith kekeh menuduh Marissa. Demi apapun Smith, aku tak berniat apapun. Sungguh, aku sudah mengikhlaskan semuanya. Mungkin memang kita tak ditakdirkan berjodoh. Mungkin sekarang sudah sangat terlambat untuk aku menyesali semua perbuatanku. Pengkhianatanku padamu memang tak termaafkan. Tapi jujur saja, aku menyesali semuanya saat sadar dirimu bukan lagi milikku. Jelas Marissa, matanya memancarkan ketulusan. Bagaimana wanita ular sepertimu bisa berubah secepat itu, Aku takkan percaya begitu saja. Jawab Smith tegas. Terserah kau saja. Aku tidak berniat bertengkar denganmu di pesta pernikahanmu sendiri, apalagi mengacaukan pesta mewah ini. Marissa menggeser tubuhnya ke arah pengantin perempuan yang sedari tadi diam mendengarkan tanpa berniat menyela. Hai Mel, selamat untuk pernikahanmu. Selamat karena sudah bisa meluluhkan hati sekeras batu pria ini. Selamat juga karena kau berhasil menyembuhkan luka batin Smith yang terluka karena kesalahan dan kebodohanku. Andai saja ada kesempatan kedua, aku pasti takkan menyia-nyiakannya. Marissa mengulurkan tangannya ke hadapan Amelia. Dengan senyum manisnya, Amelia menerima uluran tangan itu. Kalau Nona berniat benar dalam menjalin sebuah hubungan, Nona takkan pernah berbuat kesalahan dan setelahnya mengharap kesempatan kedua. Perlu Nona tahu, pengkhianatan adalah sesuatu kesalahan yang sangat fatal. Lagipun, sekarang Smith adalah suamiku, aku berhak mempertahankan posisiku di sampingnya sebagai istri sah. Tegas Amelia, membuat Marissa tersenyum kecut, sepertinya dia lupa siapa wanita yang berdiri di depannya dengan gaun mewah itu adalah istri sah Smith Alexander sekarang. Oh iya, terima kasih sudah datang di pernikahan kami. Semoga Nona cepat menyusul dan mendapatkan tambatan hati Nona. Mungkin jika Nona sudah mendapat pengganti suami saya, Nona akan berhenti gatal dengan suami orang lain. Sindir Amelia saat melihat Marissa curi-curi pandang pada suaminya, tapi suaminya nampak sangat tidak peduli. Semoga saja, saya permisi, Marissa menarik tangannya dan turun dari pelaminan. Hatinya terasa sakit saat sadar posisinya telah tergantikan oleh wanita lain. Semoga selalu bahagia Smith. Aku menyesal sudah menyakitimu karena kebodohan dan nafsu sesaat membuat aku kehilangan dirimu. Gumam Marissa, dia berbalik dan menatap Smith yang terus menyunggingkan senyuman kebahagiaannya saat menyambut tamu. Kita tak ditakdirkan berjodoh di kehidupan ini, mungkin saja kita berjodoh di kehidupan lain. Aku pergi Smith. Terima kasih, kau pria yang terbaik. Hanya saja aku yang bodoh dan menyia-nyiakanmu. Marissa pergi dari gedung pesta mewah itu dengan air mata yang menggenang di ujung matanya. Mau bagaimanapun dia dan Smith pernah terlibat masalah hati. Tapi itu dulu, sebelum dia buta dan memilih menjelajah nafsunya dengan pria lain yang tak lebih dari sekedar pria brengsek yang memanfaatkan dirinya. Kini dia menyesal, tapi mau menyesal seperti apapun sekarang tak berguna lagi. Pria itu sudah menjadi milik wanita lain. Di ruangan makan, Rena tengah melahap bakso pedas dengan lahap, entahlah selera makannya selalu bertambah berkali-kali lipat jika dia sedang marah atau kesal. Dan ya, Roy membuat gadis itu kesal. Panggil pria itu yang baru datang setelah Rena pergi meninggalkannya tanpa bicara sepatah kata pun. Rena hanya berdehem sebagai jawaban. Kamu kenapa? Itu makan bakso sampai merah gitu kuahnya, gak pedes gitu. Tanya Roy,
Dia mendudukkan dirinya di samping Rena yang sibuk mengunyah bakso tanpa melirik sedikit pun ke arah pria yang sedang menatapnya dengan tatapan heran. Dasar laki. Peka dikit napa? Kenapa, Ai? Tanya Roy. Rena mendelik sebal ke arah Roy, dia pikir pria itu peka dan tahu kalau dia tengah kesal setengah mati, rupanya tidak. Menyebalkan memang. Pikir aja sendiri. Jawab Rena ketus dan melanjutkan makan bakso dengan kuah merahnya. Apa aku punya salah, Ai? Pikir aja sendiri. Aku gak tahu salahku di mana. Lagi, Rena mendelik sebal ke arah pria dengan wajah yang terlihat tak memiliki kesalahan sedikitpun. Watados. Pikir aja sendiri, benar kata Amel kamu hanya tahu masalah ranjang aja, selain itu blank. Kayak otaknya kecuci bersih direndam deterjen. Sindir Rena. Ai, aku mana tahu kesalahan aku di mana. Perasaan aku gak ada salah apa-apa. Jawab Roy. Iya kah? Berasa gak punya salah ya? Ya udah pergi sana jangan buat mood aku anjlok lagi. Aku mau lihat wajah tak berdosamu itu. Roy menggaruk tengkuknya yang tak gatal, sebenarnya ada apa dengan kekasihnya? Di mana letak kesalahannya pun dia tak tahu. Ai, pergi sana, jangan ganggu aku. Ketus Rena. Ai. Berisik, Rena bangkit dari duduknya dan pergi dari meja itu dengan membawa mangkuk yang berisi bakso. Haduh, dasar betina. Salah aku di mana coba? Roy menggelengkan kepalanya, dia bukan cenayang yang tahu apa masalah yang membuat mood wanita menjadi buruk. Roy mencoba menyusul gadisnya, tapi terlambat entah kemana Rena pergi, dia tak terlihat di deretan meja-meja prasmanan. Perasaan kakinya kecil, tapi napa jalannya cepat banget, gerutu Roy, dia celingukan mencari keberadaan sang pujaan hati yang tiba-tiba saja menghilang. Di luar, Rena sedang duduk di bangku taman dengan memangku mangkuk berisi bakso. Tatapan matanya lurus ke depan, pertanyaan yang terlontar dari mulut sahabatnya terasa menyesakan dada, apalagi saat pria itu juga tak bisa menjawabnya. Apa dia benar-benar tak memiliki niatan untuk menikahi aku? Lalu bagaimana nasibku? Masa depanku hancur karena dia? Apa ada yang mau menikah dengan gadis yang sudah tak memiliki mahkota berharga? Apa ada pria yang mau menerima aku apa adanya, tanpa melihat kekuranganku? Sepertinya takkan ada. Gumam Rena, selera makannya tiba-tiba saja hilang, dia hanya mengaduk-aduk kuah baksonya. Roy masih kalang kabut mencari kekasih hatinya, entah kenapa hatinya merasa tak tenang saat melihat wajah murung gadisnya. Kamu kemana sih? Gumam Roy, dia mencoba menghubungi ponsel gadis itu, tapi tak diangkat, malah direjek. Sayang, ayolah, Roy frustasi, dia ingin sekali membanting ponselnya, tapi mengingat dirinya masih dalam acara pesta pernikahan tuan mudanya jadi dia mengurungkannya dan memilih menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku. Tak mungkin dia membuat kekacauan di pesta bosnya sendiri, mau ditaruh di mana mukanya nanti. Bisa-bisa dia dipanggang hidup-hidup jika itu sampai terjadi. Barry, panggil Roy saat melihat anak buah kepercayaan Smith lewat di depannya. Pria itu menoleh dan dengan isyarat tangannya, Roy menyuruh pria itu mendekat. Ada apa tuan? Tanya Barry. Aku kehilangan gadisku, bisakah kau bantu aku menemukannya? Aku khawatir, apalagi tadi dia dalam keadaan kesal. Jelas Roy dengan raut khawatirnya. Baik tuan, saya akan mencarinya bersama anggota yang lain, jika sudah ketemu nanti saya hubungi. Saya permisi, Barry pergi dari hadapan Roy setelah pria itu mengiyakan perkataan Barry. Semoga kau menemukannya Barry. Secepatnya, gumam Roy setelah melihat Barry dan anggota lain pergi menjauh dari ruangan utama pesta. Rena masih duduk di luar gedung, dia tak bersemangat untuk kembali masuk ke dalam aula pesta. Entahlah, moodnya benar-benar hancur setelah prianya tak mampu menjawab pertanyaan sesimpel dari kedua pengantin itu. Aku pulang saja, nanti aku kabari Amel setelah sampai di apartemen.
Gumam Rena, gadis itu bangkit dari duduknya. Dia berjalan dengan tas yang dia selempangkan di bahunya. Rena menyetop taksi dan segera masuk ke dalamnya. Pokoknya dia ingin menghindari dulu pria itu. Taksi itu melaju membelah jalanan padat khas ibu kota dengan Rena di dalamnya. Gadis itu terlihat melamun dengan tatapan kosong. Nona, tujuannya kemana? Apartemen XX di Jalan Mawar Merah. Jawab Rena singkat, setelah mengatakan tujuannya, gadis itu kembali larut dalam lamunannya. Sudah sampai Nona, tak terasa, taksi itu sudah berhenti tepat di halaman gedung apartemen mewah milik Roy. Maaf Pak, saya melamun tadi. Berapa? 57.000 non, jawab supir taksi. Rena mengeluarkan selembar uang berwarna merah dan memberikannya pada supir taksi itu. Kembaliannya. Ambil saja, buat anak Bapak. Saya permisi, terima kasih. Jawab Rena, dia pergi tanpa mendengarkan jawaban sang supir taksi yang baru saja mengantarnya. Di lokasi pernikahan, Roy semakin panik setelah membaca pesan dari Barry. Ada yang melihat Nona naik taksi dan pergi, Tuan. Tapi tak ada satupun yang tahu kemana Nona Rena pergi. Isi pesan dari Barry membuat Roy semakin kalang kabut, pikirannya kacau sekacau-kacaunya. Kira-kira kemana gadis nakal itu pergi? Apartemen. Apa dia pulang? Roy menggumam. Dia berjalan tergesa-gesa ke arah pelaminan untuk berpamitan pada tuannya untuk pulang lebih dulu, dan pria itu mengizinkan. Roy berlari ke parkiran dan menaiki mobilnya, melajukannya dengan kecepatan tinggi, tujuannya hanya satu, ingin menemukan Rena. Rena merebahkan tubuhnya di ranjang, dia berguling-guling nyaman di kasur empuk itu. Nyaman sekali, aku lelah ingin tidur. Sebaiknya aku mandi dulu, gumam Rena. Gadis itu masuk ke dalam kamar mandi dan tak menguncinya, dia pikir siapa yang akan masuk. Hanya ada dia sendiri di unit ini. Rena masuk ke dalam bathtub, merendam tubuh lelahnya dengan air hangat dan busa sabun yang mengeluarkan wangi semerbak. Roy berlari masuk ke dalam gedung apartemen setelah sampai. Tanpa mengulur waktu dia segera membuka unitnya dan masuk dengan nafas yang menderu karena kelelahan berlari. Dia kembali berjalan cepat ke kamar di lantai atas. Dia membukanya dan bertepatan dengan Rena yang baru keluar dari kamar mandi dengan handuk selututnya. Aroma segar langsung memenuhi indera penciuman Roy. Pria itu melongo melihat penampilan gadisnya yang terlihat begitu menggoda. Ngapain pulang? Kan acara belum selesai. Aku nyariin kamu yang, kenapa gak bilang kalau mau pulang duluan yang, kan aku bisa antar dulu. Tanya Roy beruntun. Kepala aku pusing, gak tahan. Jawab Rena, gadis itu pergi ke ruang ganti dengan santai, tanpa menghiraukan Roy yang sudah panas dingin. Karena kesibukannya, dia sudah lama tak menikmati kehangatan tubuh gadisnya. Roy berjalan menyusul gadisnya ke ruang ganti. Dia memeluk Rena dari belakang membuat Rena terkejut dan melepaskan baju yang sedang dia pegang. Ada apa sih? Udah keluar sana, aku mau pakai baju. Yang, pengen, rengek Roy dengan wajah memelasnya. Gak ada jatah-jatahan sekarang, aku bukan pelampiasan kamu, lagipun kamu gak ada niatan buat nikahin aku kan? Tanya Rena ketus. Gadis itu melepaskan pelukan lelaki itu dengan mudah dan pergi keluar dari ruang ganti dengan bathrobe yang menutupi tubuh polosnya. Kok gitu sih, Yang? Aku bukan gak ada niatan buat nikahin kamu. Aku cuma perlu waktu, itu aja. Terus kenapa kamu diam aja pas Tuan sama Amel nanya kapan mau nyusul hem? Kamu diam kan? Lalu artinya hubungan kita selama ini tuh apa? Tiba-tiba saja aku merasa kalau aku hanya menjadi pelampiasan hasratmu saja, tak lebih. Rena mengeluarkan semua unek-uneknya dengan amarah yang menggebu. Roy terdiam. Lagi-lagi dia tak bisa menjawab pertanyaan dari gadisnya. Tegas dikit napa jadi laki, kalau mau serius kita lanjut, kalau cuma buat main-main,
Maaf tapi aku bukan wahana permainan di Ancol yang bisa kamu mainkan sepuasnya dan setelah itu ditinggalkan. Roy menatap manik mata gadisnya, di dalamnya tersirat kesedihan yang mendalam. Jelas saja, dia merasa digantungkan statusnya. Mereka pacaran, tapi pria itu tak kunjung juga memberi kepastian untuk hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Pergilah Roy, lanjutkan tugasmu. Aku bisa sendiri di sini. Kalaupun kau sudah keberatan aku tinggal di sini, aku bisa pergi ke kontrakanku yang dulu. Tidak sayang, jangan kembali ke kontrakan kumuh itu, jawab Roy cepat. Dia takkan rela gadisnya hidup di tempat kecil nan kumuh itu. Untuk apa aku di sini? Lagipun aku orang miskin yang terbiasa dengan kehidupan seadanya, lingkungan kumuh sudah menjadi bagian hidupku dari kecil. Aku tak mau melupakan asal-usulku hanya karena diangkat menjadi kekasih seorang pria kaya, tapi tak punya keberanian. Ucap Rena pedas, dia pergi keluar kamar dan membanting pintu.